Kita sudah menyelesaikan di Ramadan kemarin bab lengkap semuanya insya Allah masalah puasa, dan itu tepat sekali. Dan sekarang masuk di bab rukun Islam yang kelima, yaitu haji, dan juga waktunya subhanallah tepat, karena memang sekarang sudah akan masuk ke musim haji. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan Indonesia pun mendapat jatah dan kuota sehingga bisa ada yang mewakili dari negara kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Teman-teman sekalian, rukun Islam ada 5 yang sebagaimana sudah kita ketahui, dan saya sering bahasakan ini bisa dikategorikan menjadi 3 ya. Yang pertama, wajib tidak ada toleransi padanya, yaitu syahadat dan juga sholat. Ini keduanya bisa membawa pada kekufuran kalau seseorang merusaknya atau bahkan ya, meninggalkannya. Kemudian yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain kalau orang punya uzur syar'i, yaitu puasa Ramadan. Dan yang ketiga, wajib bagi yang mampu. Nah, banyak di antara muslimin, teman-teman sekalian, terkurung dengan kata-kata bagi yang mampu, yaitu zakat dan haji. Hingga mereka berpikir, selama saya tidak punya kemampuan, saya tidak usah berpikir zakat. Selama saya tidak mampu, saya tidak usah pikirkan haji. Dan ini pemahaman yang perlu diluruskan, saudaraku seiman. Harusnya Anda menjadikannya sebagai tanda kutip sebuah tantangan ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kutip ya. Artinya motivasi yang sangat besar dari Allah. Siapa nih yang ingin menembus kata-kata bagi yang mampu? Dengan cara dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha ikhtiar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami akan ya, pandu dia ke jalan kami. Walaupun makna ayatnya jihad, juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah ketaatan. Jadi kalau kita berusaha, berdoa, bertekad, kemudian kita coba usaha-usaha semampu kita ikhtiar, maka Allah akan mudahkan. Jadi kalau hari ini Anda adalah mustahik, orang yang layak menerima zakat dari 8 golongan, Anda harus jadikan target Anda dan dengan niat yang tulus kepada Allah SWT, satu waktu Anda menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau hari ini Anda hanya bisa melihat jemaah haji dan umroh mereka berangkat karena mereka punya kemampuan harta, maka Anda harus niat, berdoa, bertekad. Satu waktu Anda pun bisa melakukan ibadah haji ini. Apalagi ibadah haji ini teman-teman wajib bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Artinya yang wajibnya cuma sekali seumur hidup. Kalau Anda lakukan haji yang kedua, haji yang ketiga, sudah sunnah hukumnya. Yang wajib adalah yang pertama. Maka seharusnya setiap muslim meniatkan ini. Dan kalau Anda niat baik seperti apa yang saya paparkan tadi teman-teman sekalian, maka kalau Anda meninggal dan belum sempat mengeluarkan zakat dan belum sempat mengerjakan ibadah haji, sudah dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk 2 ibadah ini. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, dia niat mau haji, dia niat mau zakat, dia niat mau sholat malam, dia niat mau hafal Al-Quran, dia niat semua kebaikan-kebaikan, namun dia belum sempat melakukan, maka akan dicatatkan baginya 1 pahala lengkap ibadah itu. Anda akan dapat pahala haji, Anda akan dapat pahala zakat, walaupun Anda belum melakukannya. Fa'in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 di'fin. Kalau dia kerjakan ibadah itu sesuai dengan niatnya, Allah mudahkan dia akhirnya bisa menjadi muzaki, mengeluarkan zakat, dia bisa menjadi orang yang mampu pergi haji, maka dia akan dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Makanya pentingnya menghadirkan hati dalam setiap ibadah walaupun kita belum bisa melakukannya, itu luar biasa. Karena sudah mendapatkan pahala lengkap 1, dan kalau kita kerjakan maka secara otomatis kita akan mendapatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung daripada kadar keikhlasan setiap orang di antara kita. Haji teman-teman adalah ibadah yang mulia. Kita datang mengunjungi Ka'bah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk datang sholat di sana. Salah satu dari 3 masjid yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk didatangi untuk mengerjakan ibadah sholat adalah Masjidil Haram Makkah. Kata Nabi SAW, tidak layak seseorang itu khusus melakukan perjalanan untuk datangi masjid kecuali di 3. Masjid Haram Mekah, masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi kata Nabi SAW di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Semoga Allah bebaskan dari kaum Yahudi. Maka ibadah ini adalah ibadah yang mulia. Siapapun yang berangkat ikhlas, ya, dia ingin mengerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berkahi hidupnya di sana. Berulang kali kami bimbing haji, bimbing umrah,
Kalau ada jemaah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan luar biasa mereka. Mereka walaupun capek, walaupun letih ya, dan mereka pun mengeluarkan biaya yang besar ya. Apalagi haji ya. Kalau umrah mungkin bisa 2-3 jam selesai. Tapi kalau haji itu kurang lebih dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Kalau Anda mau ringkas, maka yang sunnah tidak dikerjakan hari pertama sama hari terakhir. Tanggal 8 sama tanggal 13 Zulhijjahnya. Nah, ini hari sunnah. Yang wajib 4 hari. 9, 10, 11, 12. Ya. Jadi cukup lumayan, artinya waktu, apalagi di 4 hari ini, kita tinggal di kemah. Ada AC memang di Mina, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, di 3 titik lokasi haji yang ada di sekitar Mekah semuanya. Tapi tetap saja panas ya. Karena kadang-kadang memang puncak haji itu puncak-puncak musim panas ya. 45 derajat ke atas. Jarang sekali, mungkin 50 tahun sekali baru ada musim dingin ya, atau lebih daripada itu. Maka kita juga ada ibadah melontar dan kita jalan dari kemah kita menuju ke tempat pelontaran, dan itu cukup panas cuaca. Ada cobaan-cobaan subhanallah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kemah pun walaupun AC, walaupun travel bintang 5, tetap aja di dalam kemah, dan satu kemah bukan satu orang, tapi satu kemah itu rame-rame gitu ya. Tapi subhanallah, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini pada saat mereka pulang dari haji, kita tanya, mau haji lagi nggak? Maka jawabannya pasti iya, mau haji lagi. Karena keikhlasan. Tapi kalau orang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin dia berharap cuma 1 kali saja. Dengan alasan, dengan jawaban yang kurang tepat. Kalau ditanya apa mau haji lagi, dia mengatakan tidak, cukup sekali lagi. Maka sesuai dengan apa yang dia ucapkan, Allah akan berikan, dia tidak akan kerjakan ibadah haji lagi. Karena ibadah haji ini dianjurkan untuk dikerjakan secara berkesinambungan. Wajibnya sekali, tapi sunnahnya diulang-ulangi, gitu kan. Kata Nabi SAW, ya, rutinkanlah haji dan umrah itu. Selalu ulang-ulangin. Karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umratu mukaffaratun lima bainahunna idza syumimatil kabair. Antara umrah dengan umrah akan menjadi pembersihan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Wal haji mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang ikhlas, yang mengikuti syarat dan rukunnya, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ini punya keutamaan yang sangat besar. Ada motivasi untuk mengulangi. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang dipuji langsung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Abdullah bin Umar datang di Mekah, kemudian ada beberapa orang yang datang menanyakan fatwa kepada beliau, maka dikatakanlah oleh Abdullah bin Umar, saya heran kepada kalian hai penduduk Mekah, kenapa kalian sibuk datang menanyakan kepadaku sementara ya, di Mekah ada Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan keilmuannya. Tadinya budak, dibebaskan oleh majikannya karena dia punya ilmu yang luar biasa. Sambil dia bekerja kepada majikannya, banyak orang-orang Mekah yang datang konsultasi tentang hukum agama. Dia bahkan menjadikan ya, puluhan tahun Masjid Haram Mekah sebagai rumahnya, tempat tinggalnya, dan dia belajar dari para ulama. Dia umurnya Allah berikan 100 tahun, dia haji 70 kali. Artinya 70 tahun dia haji, karena haji setahun sekali. Ini menandakan memang dianjurkan untuk mengulangi ibadah ini, ibadah yang mulia. Jadi bukan cuma sekali. Sekaligus juga saya ingin mengingatkan, ada sebagian orang yang tidak mau pergi haji sementara mereka mampu. Alasannya apa? Alasannya karena Mekah ramai, padat. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Kalau Anda mau tunggu Mekah kosong di musim haji kapan? Tidak mungkin terjadi. Mumpung Anda muda, Anda sehat. Bahkan Imam Badhabi rahimahullah masukkan kategori dosa besar orang yang menunda haji sementara dia mampu. Tidak boleh sama sekali. Umar bahkan marah. Umar menyuruh mengambil jizyah, upeti dari orang yang sengaja tidak pergi haji sementara dia mampu. Dan menganggap mereka bukan dari kaum muslimin. Ini rukun Islam. Kapan Anda mampu? Mampu itu bisa mampu karena harta Anda miliki sendiri, atau orang lain mau menghajikan Anda, memberikan kesempatan Anda atau membiayai Anda. Maka ini masuk dalam kategori mampu. Ini
Harusnya teman-teman jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Belum lagi banyak keutamaan yang lain. Orang kalau meninggal dalam kondisi dia sedang berihram menggunakan baju yang dia niatkan untuk ibadah umrah ataupun haji ini, maka dia dibiarkan dengan baju itu dan wajahnya tidak ditutup pada saat dikubur. Karena Allah, kata Nabi SAW, akan membangkitkan dia di hari kiamat sambil bertalbiyah, menjawab panggilan santun kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji-pujian dan nikmat dari sisimu. La syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Maka dia akan dibangkitkan nanti dengan bertalbiyah seperti ini. Salah satu hay'ah kibar ulama Saudi, Syekh Shinkiti, beliau mengatakan tidak ada permasalahan apapun yang disampaikan kepada saya dari setiap muslim yang berkeluh kesah, ya, termasuk masalah yang berat, ya, bukan cuma masalah-masalah teknis sedikit yang bisa diberikan masukan atau nasihat, maka kecuali saya menganjurkan agar orang yang sedang bertanya atau mengeluh itu untuk umrah ataupun haji. Terutama kalau memang mudah dia umrah, kalau belum musim haji. Kalau haji dia melakukan ibadah haji. Karena memang orang sudah menghadap ke Ka'bah, depan Ka'bah. Dia ingin berdoa kepada Allah SWT, kiblat kaum muslimin. Kita harapkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sedang menjalankan perjalanan yang jauh. Semuanya diniatkan karena Allah. Dari mulai dia keluar dari rumahnya, sudah dihitung pahala sampai dia pulang dari umrah ataupun dari haji. Ini satu hal yang luar biasa. Saya pernah, teman-teman sekalian, ngobrol dengan salah satu teman saya, sahabat dekat saya di Madinah, semoga Allah jaga beliau. Waktu itu umrah Ramadan. Sebelum saya umrah, saya ke Madinah dulu waktu itu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, setelah itu saya sempat bilang, "Akhi, apa antum sudah umrah?" Ini saya terjemahkan saja ya. Saya bahasa Arab dengan beliau. Saya tanya, "Apakah antum sudah umrah?" Dia mengatakan, "Enggak, belum." Saya bilang, "Kenapa, akhi? Umrah Ramadan utamanya besar. Haji bersama Nabi SAW. Sebagaimana didasarkan dalam hadis, dan dia juga orang tamatan kuliah hadis gitu ya. Di kampus kami dulu. Dia mengatakan, "Iya, tapi Mekah itu padat sekali." Maka saya berikan dia jawaban, saya mengatakan, "Akhi, kalau antum mau tunggu Mekah kosong, enggak mungkin. Karena orang semua mengejar keutamaannya." Dan banyak sekali pengalaman, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang saya terapkan sendiri bersama jemaah di travel kami, di Uhud Tour. Saya selalu bahasakan, Bapak Ibu, walaupun umrah akbar ya, sampai ratusan orang. Kami umrah akbar sampai 500 orang, 520 orang, ya. Hampir 2 pesawat, Masya Allah. Pada saat mau masuk, satu sekalian semua masuk ke jalur tawaf. Bagaimana mengatur orang yang sampai ratusan seperti ini? Tapi saya coba ya, memberikan edukasi kepada jemaah. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ya. Yang kedua, tidak usah ada persepsi negatif. Oh, nanti padat, nanti susah, nanti hilang dari kelompok. Nggak usah. Kemudian yang ketiga, jangan niat desak-desakin orang. Kita jalan santai, nikmati setiap langkah kita. Karena setiap langkah itu ibadah. Maksimalkan berzikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah SWT, membaca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah kami masuk ke pelataran tawaf. Ini sebelum pandemi ya. Kalau sekarang pandemi, Masya Allah sudah ada jarak dan yang bisa masuk ke lingkaran tawaf hanya orang yang berihram. Kalau dulu, walaupun orang tidak ihram, pakai baju biasa, kalau dia mau tawaf sunnah, dia bisa masuk ke situ. Dia berdesak-desakan sama jemaah umrah, sama jemaah haji. Tapi begitu saya ingatkan 3 hal tadi, ikhlaskan niat. Kemudian ya, niat ya, tidak berdesak-desakan sama orang. Ya. Insya Allah Allah mudahkan dan nikmati setiap proses kita melangkah itu dengan berdoa. Subhanallah, saya berapa kali saksikan itu. Di depan mata kami dengan sangat mudah ratusan orang jalan, tidak terganggu dengan jemaah lain, tidak juga mengganggu orang lain. Karena kami sudah berikan edukasi agar tenang saja bersama dengan kelompok kita. Jangan juga menghalangi orang lain, jangan berdesak-desakan. Kita turun saja, di mana yang Allah mudahkan sudah. Insya Allah, dengan sendirinya kita bisa berbaur. Dan subhanallah, di depan saya yang saya bimbing itu sering kali kosong. Pelataran kadang-kadang, nanti ada jarak antara saya dengan beberapa jemaah di depan ya, dari negara-negara lain. Masya Allah, Allah mudahkan. Begitu juga di tempat sa'i, mudah sekali. Yang penting niatnya teman-teman baik, Allah akan mudah. Begitu juga pada saat haji, di Mina, di Arafah, di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah ya. Jadi haji itu tanggal 8 hari Tarwiyah.
Seingat saya tarwiyah itu berarti air yang dipercikan di padang pasir supaya menjadi lebih dingin udara karena panas ya pada saat itu, dikenal dengan tarwiyah, hari tarwiyah. Disunnahkan di sini jemaah haji untuk datang ke Mina. Lalu mereka sudah menggunakan ihram dari kamar hotel mereka, penduduk Mekah juga dari rumah mereka. Ya. Kemudian masuk ke dalam Mina, nginap di kemah tanggal 8 itu sampai tanggal 9 pagi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya dikerjakan di Mina, di dalam kemah. Biasanya kita berjamaah masing-masing ya. Maksudnya setiap kemah itu, jemaah itu berjamaah sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian tanggal 9-nya dikenal dengan hari Arafah. Mulai dari habis waktu duha atau menjelang duhur sampai terbenam matahari. Ini puncak haji. Ini kewajiban. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ya, malamnya lepas maghrib, itu di Arafah kita sholat duhur asar di jamak qasar, takdim ya. Di waktu duhur, sholat duhur asar. Kemudian malamnya habis isya, habis maghrib, kita mulai jemaah haji bertolak ke Muzdalifah, tanggal 9, malam lebaran Idul Adha. Dan di sini kita dianjurkan atau sunnahnya ya, mentakhirkan sholat maghrib dan isya di waktu isya, di jamak, dan isyanya di qasar menjadi 2 rakaat. Setelah itu kita menunggu sampai pertengahan malam atau bahkan lebih baik yang dicontohkan Nabi SAW sampai selepas sholat subuh di Muzdalifah. Dan waktu itu waktu istirahat. Karena di Arafah, dari mulai waktu duha atau sebelum duhur sampai maghrib itu dianjurkan kita terus sibuk dengan ibadah di situ. Kemudian tanggal 10-nya, Idul Adha-nya, itu jemaah haji menuju ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah, ya, 7 butir batu kecil. Kemudian mengerjakan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, dan bertahallul, mencukur rambut. Ya. Kemudian juga berkurban di sini ya, yang punya hajat berkurban ataupun dia ikut paket haji yang berkurban, maka berkurban. Ya. Kemudian setelah itu dia boleh buka baju biasa setelah tahallul. Ya. Cuman dari 3 perbuatan tadi berkurban, kalau dia berkurban dulu lalu dia tahallul boleh, dia buka baju ihram, tapi semua boleh sudah. Ya, seperti potong kuku, karena kan nanti kan kita jelaskan orang kalau sudah berihram tidak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku. Maksudnya kalau sudah niat ya, kalau masih pakai baju ihram di hotel masih boleh, tapi kalau sudah lewat miqat tempat niat nggak boleh lagi tentunya. Ya, dia tidak boleh lagi untuk memotong kuku, memakai minyak wangi dan seterusnya. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian di hari nahar, hari Idul Adha itu dia boleh tahallul, cukur rambutnya, dan dia buka baju ihramnya. Setelah dia dari tanggal 8 sama 9 terikat dengan ihram ini, atau yang ada mulai dari tanggal 9 saja karena hari wajibnya saja yang diambil juga boleh ya. Maka dia buka ihramnya di tanggal 10. Tapi dia belum boleh berhubungan biologis suami istri. Semua halal kecuali hubungan biologis. Atau dia memilih jumrah Aqabah, melontar 7 butir batu, kemudian dia tahallul, boleh juga. Dia pakai baju biasa. Nanti dia tetap berkurban ya. Tapi dia belum bisa berhubungan biologis. Yang boleh adalah kalau dia tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Makanya banyak travel termasuk travel kita, itu malam lebaran Idul Adha mereka nginap di Muzdalifah sampai mendekati subuh, kemudian menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Nah selepas tawaf dan sa'i, tawaf 7 kali di Ka'bah dan sa'i berjalan 7 kali di antara Safa dan Marwah, dia tahallul cukur rambut. Di sini dia boleh ganti baju dan semua halal termasuk hubungan biologis. Nanti dia kesusulkan berkurbannya dan jumrohnya pada hari yang sama di Idul Adha itu. Dan khusus tawaf ifadah dan berkurban boleh dia tunda sampai akhir waktu haji, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 itu tadi kita kembali ke Idul Adha-nya, maka jemaah haji nginap di Mina. Kemudian 11 mereka melontar, tapi 3 hari itu disilakan dengan melontar kecil, sedang, besar, 7 butir batu kerikil kecil. Kemudian tanggal 12 melakukan hal yang sama. Dan kalau dia sudah mau keluar dari Mina di hari tanggal 12 boleh, dikenal dengan nafar awal kalau kita Indonesia ya. Tapi lebih baik dan lebih afdal dia nunggu dan dia lengkapkan sampai tanggal 13. Dan ini selalu di travel kami tekankan masalah ini. Sudah jauh-jauh biayanya mahal, jaraknya jauh, kenapa nggak diambil hari terakhir
tasyriknya sampai tanggal 13. Dan hari itu juga kita melontar 3 kali baru kita keluar, insya Allah menyelesaikan ibadah haji. Tapi satu paket begini juga teman-teman sekalian, subhanallah, pada saat orang ikhlas, dia akan merasa sangat menikmatinya. Nggak ada beban. Ya. Dan keutamanya terlalu banyak ibadah haji itu. Cukuplah ya, orang yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat, ya, tidak kepada pasangan yang tidak halal buat dia, ya. Pasangan halal saja, suami istri kalau sedang berihram dan sudah niat, nggak boleh sama sekali mengucapkan kalimat syahwat, apalagi yang tidak halal gitu ya. Tidak fusuk, berbuat kriminal, ya. Maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Jadi ini pembukaan bahasan tentang masalah haji, ibadah yang sangat mulia, dan jangan luput dari setiap orang di antara kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niatnya. Kalau saya bahasakan tanda kutip ya, ini jangan disalahfahami. Niat ini seperti orderan, mengorder yang terbaik kepada Allah. Minta, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa haji, mudah-mudahan saya bisa sholat malam, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan ibadah ini dengan ikhlas dan seterusnya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di kitab Minhajul Muslim di pasal ke-12 masalah haji dan umrah. Materi pertamanya hukum haji dan umrah serta hikmahnya. Ini materi pertama, jadi ada 3 bahasan. Hukum haji dan umrah, ada 2. Hukum haji dan umrah, dan yang kedua adalah hikmahnya. Poin A, hukum haji dan umrah. Kata beliau, haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Berdasarkan firman Allah yang maha tinggi dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka atau bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ibarat kemah ada 5 tiangnya, ya. Tengah-tengah satu, sekelilingnya ada 4. Ya. Yang tengah-tengah adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian tiang yang lainnya adalah mendirikan sholat, kemudian tiang yang lain menunaikan zakat, ya. Kemudian yang selanjutnya melakukan ibadah atau melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Dari surah Al-Imran ayat 97 kita tahu haji wajib bagi yang mampu. Juga dari hadis tadi Bukhari Muslim yang sudah kami bacakan. Kemudian Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, haji merupakan kewajiban dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Saya sudah jelaskan tadi, berarti yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah, tapi dianjurkan untuk terus mengerjakan selama mampu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-hajju marrah, wa man zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu 1 kali, dan orang yang melakukannya lebih dari 1 kali, maka itu adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1721, Ahmad 2637 dan Hakim jilid 1 halaman 608, dan beliau mensahihkan hadis ini. Tetapi disunnahkan atau disukai pula jika haji diulangi setiap 5 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'isyati yamdi alaihi 5 awamin la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Aku telah sehatkan badannya dan aku luaskan penghidupannya yang dijalani selama 5 tahun, tapi ia tidak datang kepadaku niscaya benar-benar dicegah dari kebaikan. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban jilid 9 halaman 16, Al-Baihaqi jilid 5 halaman 262. Hanya saja dipermasalahkan soal sanadnya. Ya, karena kita bedah buku, kita bacakan, artinya hadis ini dilemahkan oleh sebagian besar ulama hadis, ya. Jadi boleh setiap tahun, tidak harus 5 tahun. Nah, memang hadis ini lemah, cuman karena diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, kita bacakan hadisnya, ya. Sedangkan umrah hukumnya adalah sunnah. Kalau tadi haji wajib bagi yang mampu. Kalau umrah sunnah, yakni pada dasarnya sunnah
tetapi ada kewajiban melaksanakannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya. Jadi dasarnya sunnah. Tapi bagi orang yang mampu, punya kelowongan, kenapa dia nggak pergi umrah? Sibuk kerja, bisa Anda lowongin waktunya, bisa, mudah sekali. Nggak ada yang sulit. Anda bisa lakukan itu sebenarnya. Ya. Juga sabda Nabi SAW, Hujji an abika wa'tamir. Hujji an abika wa'tamir. Hajilah atas nama ayahmu dan berumrahlah. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 1810, An-Nasai 2637, Ibnu Majah 2906, Tirmidzi 930 dan beliau mensahihkannya. Hadis ini ditujukan oleh Rasulullah SAW pada orang yang bertanya kepada beliau, sesungguhnya ayahku telah lanjut usia sehingga ia tidak mampu menunaikan haji, umrah, berkendaraan untuk perjalanan jauh. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu kau yang lakukan haji dan umrah kan buat orang tuamu. Padahal tidak mampu, tapi masih hidup. Ya. Dari sini orang yang tidak mampu sudah sangat pikun, belum pernah haji, belum pernah umrah, boleh anak-anaknya melakukan itu untuk mereka. Baik itu dengan cara dia sendiri si anak yang mengeksekusi di lapangan, tapi syaratnya dia harus haji dulu sebelumnya atau dia umrah dulu buat dirinya, kemudian baru dia boleh umrahkan dan hajikan buat orang lain, ya. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat di Miqat di Madinah, di Bir Ali atau Masjid Dzul Khulaifah, dia mengatakan labbaik Allahumma an Syubrumah. Aku niat umrah untuk Syubrumah. Syubrumah ini orang yang sudah meninggal, ya. Maka kata Nabi SAW, hajjta an nafsik, apa kau sudah haji buat dirimu? Dia mengatakan belum. Kata Nabi SAW, hujj an nafsik, thumma hujj an Syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Jadi yang sudah tidak mampu pikun atau sakit kronis yang tidak mungkin lagi sembuh, bisa ahli warisnya mengumrahkan atau hajikan, atau memang sekarang ada istilah badal, ya, badal umrah, badal haji. Ini kalau teman-teman berminat di tahun ini pun Anda mau menghajikan kerabat-kerabat Anda yang tidak mampu seperti ini, juga yang sudah meninggal dunia, maka Anda bisa melakukan badal. Kami di Uhud Tour insya Allah membuka peluang itu. Anda bisa membaca di medsos Uhud Tour nanti insya Allah untuk lebih mengetahui, dan di situ ada nomor telepon yang Anda bisa hubungin. Poin B-nya di materi pertama kita tentang masalah hikmah haji dan umrah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, di antara hikmah disyariatkannya haji dan umrah adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di akhirat kelak, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubika yawma waladathu ummu. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini, ke Ka'bah, maksudnya ke Mekah, lalu dia tidak bersenggama, tidak pula melakukan perbuatan fasik. Lebih tepatnya rafath ini adalah kalimat syahwat, sayang, cinta, rindu, segala macam. Maka dia keluar atau bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1819 dan Muslim 1350. Ya, jadi hikmahnya adalah banyak sekali, ya. Salah satu hikmah yang beliau angkat di sini adalah membersihkan dosa seorang hamba tadi. Subhanallah, sering kali kita lihat ada orang-orang muslimin mungkin selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali lihat ada jemaah umrah, jemaah haji begitu. Dia sendiri buat pengakuan kalau dia sangat jauh dari Allah, jauh dari ibadah selama ini, banyak berumuran dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dengan izinnya, melunakkan hatinya untuk dia berangkat, memudahkan harta buat dia, lalu dia pergi. Ini betul-betul karunia yang luar biasa. Berarti Allah inginkan kebaikan buat mereka. Di masa-masa akhir hidup mereka, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk haji dan umrah yang akan membersihkan dosa-dosanya. Mungkin saja dia meninggal setelah pulang dari situ, dia meninggal sementara di sana. Ini luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya mengajak sekalian para generasi muda muslim, ya, yang masih muda-muda yang kuat, pergi haji dan umrah. Ini ibadah yang mulia, ya. Kalau ditawarkan oleh orang tua anak, teman-teman sekalian ikhwah yang masih muda-muda, masya Allah, yang orang tuanya kaya, mau beli apa nak, mau hadiah apa karena lulus kuliah misalnya, atau lulus SMA, atau berhasil berprestasi yang diharapkan oleh orang tuanya, maka ucapkan, saya ingin haji ayah, saya ingin haji ibu, atau saya ingin umrah kalau orang tuanya tidak mampu untuk haji. Pergi lihat rumah Allah Subhanahu wa taala sana, ibadah, tawaf, sujud kepada Allah, ya, sampaikan semua hajatmu di sana.
luar biasa di depan kiblat kaum muslimin. Ya. Insya Allah lebih dekat dengan ijabah. Dan juga di antara hikmah, selain daripada yang disebutkan Syekh Abu Bakar Al-Jazari, saya tambahkan, hikmahnya Anda ya, menambahkan pahala buat diri Anda sendiri, karena pahalanya besar sekali. Anda juga ya, mendapatkan ganti dari uang yang Anda keluarkan, karena itu sedekah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, mana kasamaru min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Kemudian juga Anda bisa melihat masyairil haram, ya, tempat-tempat yang Allah muliakan, Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya. Kemudian juga Anda melihat Masjidil Haram, yang melihat juga beragam orang yang berkulit hitam, yang orang bule, yang orang Afrika, yang orang Arab, yang orang Asia, yang orang ya, di Asia beragam macam, dari Melayu, dari orang-orang Chinese, yang Muslim banyak datang. Ternyata bukan kita sendiri Islam. Ini luar biasa ya, menambahkan keimanan buat kita. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan hikmah-hikmah gitu kan. Keutamaan-keutamaan. Kita juga bisa belajar sejarah ya. Bagaimana sejarah awal Mekah, bagaimana sejarah awal pembangunan Ka'bah, bagaimana sejarah awal ibadah haji diperintahkan, kurban, kemudian jumrah ya. Kemudian tawaf. Ini semua kan diceritakan dari kisah Ibrahim AS bersama anaknya Ismail AS dan juga istrinya Hajar AS. Ya, kisah yang sangat luar biasa. Kami biasa kalau di Uhud Tour di Mekah, kalau lagi Tour City, kami jelaskan masalah itu. Ya, kami paparkan panjang lebar supaya tahu tentang sejarah. Begitu juga di Madinah. Kita mempelajari sejarah kota Madinah pada saat Tour City Madinah. Kita pergi ke peperangan Nabi SAW, perang Uhud. Ya, masih ada gunung Uhudnya, ada kuburan para syuhada yang Nabi SAW sendiri juga menziarahi mereka, kita dapat pahala ekstra. Kemudian juga kita sholat ya, di Masjid Kuba, kita pelajari sejarahnya, kita melewati juga lokasi perang Khandaq, ya. Juga kita mempelajari sejarahnya, insya Allah ini semua ya, mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu kan. Belum lagi ada hadis tentang keutamaan Madinah, siapa yang sabar dengan susahnya hidup di Madinah, cuacanya yang panas segala macam, maka dia akan dapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Kita bisa ziarah kuburan Nabi SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kuburan para sahabat di Baqi ridwanullah alaihim. Ya, banyak sekali. Anda bisa melakukan sedekah-sedekah di Mekah, sedekah di Madinah. Di hari-hari orang lagi puasa, Anda bisa ikut buka puasakan mereka. Selain Ramadan pun ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ya, ini orang banyak mengerjakan ibadah-ibadah puasa yang Anda bisa dapat pahala di situ. Itu banyak sekali hikmah ya. Kemudian kita akan masuk teman-teman ke materi kedua, yaitu syarat-syarat wajib dan umrah. Kewajiban haji dan umrah atas seorang muslim diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Berarti selain muslim tidak ada kewajiban. Sehingga selain orang Islam tidak dituntut menunaikan haji dan umrah, bahkan ibadah-ibadah lain selain keduanya. Karena iman merupakan syarat sahnya dan diterimanya segala perbuatan. Ya, ada satu orang dokter anak kami dulu, beragama Katolik, orang Chinese. Kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz kapan pergi ke sana, haji atau umrah, saya pengen ikut. Ya, saya jelaskan bahwa itu tidak boleh. Ya. Memang dia harus muslim dulu baru dia bisa pergi. Karena itu syaratnya. Semoga Allah berikan hidayah ya. Saya masih berharap dia Allah mudahkan untuk masuk Islam, dan teman-teman bantu doa. Semoga dia dapat hidayah, karena orang ini Masya Allah punya ilmu yang cukup. Ya, dan baik sekali orangnya, sosial ya kan. Karena orang itu tulus dalam mengobati pasien. Dan banyak saudara-saudara kita muslim yang dibantu juga oleh orang ini. Semoga Allah berikan hidayah. Saya sudah memberikan dia, karena dia tamatan Amerika, saya berikan dia Quran terjemahan bahasa Inggris, beberapa buku juga yang tempat saya ambil dari Saudi pada saat itu. Semoga itu bisa menggugah hatinya sehingga dia masuk Islam. Yang kedua, berakal. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada orang gila. Jadi nggak boleh orang gila walaupun kaya sengaja dibawa haji atau umroh, nggak ada kewajiban dia. Yang ketiga, balik. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada anak kecil sampai ia balik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an thalatha, diangkat pena catatan amal dari 3 golongan. Anil majnuni hatta yufiq, ya. Orang gila sampai dia sembuh atau dia sadar. Wa anin naimi hatta yastaqil, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1330.
dan Abu Dawud 1000 atau 4399. Tapi kalau ada orang yang membawa anaknya masih kecil boleh. Karena pernah Nabi SAW pada saat mau haji, beliau berpapasan dengan ada satu suku Arab yang juga kebetulan mau pergi haji. Dan waktu itu mereka tidak semuanya mengenal Rasulullah SAW secara fisik. Jadi kadang-kadang kalau ketemu mereka mesti bertanya, mana Rasulullah gitu kan. Pada saat Nabi SAW melihat mereka, Nabi SAW menyapa mereka. Setelah menyapa mereka, maka mereka pun menjawab salam. Kemudian mereka ada yang mengatakan, Anda siapa? Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Maka seorang ibu membawa anaknya masih kecil, kebetulan dibawa, masih belum balik. Lalu dia angkat mengatakan, ya Rasulullah, apakah bagi anak kecil ini juga ada haji? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya buat kamu. Artinya dia belum punya kewajiban, tapi karena kamu membawanya tetap ada pahala buat kamu. Jadi haji dan umrah ini luar biasa gitu, ya. Orang tua juga yang membawa anaknya itu sangat besar sekali efeknya. Saya sering motivasi jemaah untuk bawa anak-anak Anda umrah haji. Bawa mereka, masih kecil kah? Apalagi kalau mereka sudah remaja, bawa mereka. Biarkan mereka tersentuh secara keimanan. Karena di sana lingkungan membuat kita ya mau tidak mau masuk ke arah keimanan. Kita selalu sibuk mengejar sholat di masjid. Ya, supaya tidak ketinggalan. Ada ustadz atau ada kiai yang sedang membimbing travel tersebut yang selalu memotivasi juga mengingatkan materi-materi agama. Ya. Apalagi kalau sedikit proaktif ya, dia bisa terjemahkan apa yang disampaikan oleh majelis-majelis ulama atau para ulama yang ada di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah itu lebih baik, efeknya akan lebih besar. Kita di sana pokoknya merasa lebih dekat secara spiritual ya, secara keimanan. Maka itu penting sekali. Daripada Anda anak-anak remaja Anda ada ajak ke negara-negara kafir yang tidak jelas gitu ya. Maka pasti hiburannya khamr, seks bebas dan seterusnya. Kalau Anda ajak umrah dan haji, hiburan mereka masjid. Masuk, nggak ada perempuan yang tidak berhijab. Masuk ke dalam mall pun musik aja tidak ada. Ini luar biasa efeknya. Bawa mereka sana. Tapi kan sudah pernah Ustaz umrah. Umrah lagi. Nggak masalah. Dari umrah ke umrah, ulangin terus. Ibadah mulia ini. Terus kita cas keimanan kita. Saya tahu ada satu orang di Jakarta, Masya Allah, pengusaha yang sukses. Dia sama istrinya, infonya sampai ke saya begitu. Saya tidak bicara sama beliau, tapi ini insya Allah dari sumber yang benar. Dia sama istrinya 3 pekan di Jakarta, menyelesaikan pekerjaan, 1 pekan pasti di Saudi. Dia biarkan 1 minggunya itu untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini niat yang baik. Ya, apalagi Anda yang punya kemampuan. Rutinkan aja anak-anak ke Mekah, ke Madinah. Biarkan mereka terbiasa dengan itu. Kalau uang Anda melimpah, gitu kan. Daripada Anda ajak ke negara-negara kafir yang tidak jelas, ya. Kecuali Anda ajak ke negara Islam mungkin, dan negara Islam itu mungkin ada sejarahnya, ada sesuatu yang manfaat yang bisa diambil, atau mungkin menuntut ilmu yang bermanfaat mungkin. Tapi kalau hanya datang ke satu negara karena ada festival mereka, festival keyakinan mereka, festival tentang budaya mereka, untuk apa ini semua? Ya. Apalagi mereka itu berbahaya sekali karena keyakinannya yang sedang dia angkat, dan anak-anak kita bisa terpengaruh. Ya. Kecuali kita betul ekstra hati-hati lagi kita mengingatkan mereka, dan itu tidak mudah. Kemudian syarat yang keempat teman-teman, jadi syarat yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat adalah mampu. Kata beliau yaitu mempunyai bekal dan biaya perjalanan berdasarkan firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah Imran ayat 97 tadi yang kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, saya sudah jelaskan tadi, kesanggupan ini tolak ukurnya, jangan selalu menganggap, oh saya tidak sanggup sekarang, saya tidak punya kemampuan, saya miskin, rumah aja nggak punya, saya ngontrak, saya kos-kosan, saya numpang di rumah orang. Itu kan keadaan Anda sekarang, dan Allah bisa mengubah. Niatkan, order kepada Allah, minta, berdoa, merengek, manja kepada Allah, kenapa tidak? Supaya Allah mudahkan kita pergi haji dan umrah. Saya tahu ada satu sahabat saya sudah meninggal, rahimahullah. Udah tinggal di Malang. Ya. Itu sering kali dia, subhanallah, cuma ngomong kadang-kadang, pengen sekali umrah ini. Mungkin karena dia ikhlas ya. Ada saja, padahal dia tidak mampu. Ada saja orang yang mengumrahkan dia. Bolak-balik dia umrah, saya tahu, hanya karena dibiayai oleh orang lain. Bahkan haji pun. Gitu kan. Semoga Allah terima dari beliau, rahimahullah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, kembali ke bahasan kita.
Oleh karena itu orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama menjalankan ibadah haji dan tidak pula mempunyai bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya jika ia mempunyai keluarga, maka haji dan umrah tidak wajib baginya. Begitu juga orang yang mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama perjalanan haji dan untuk keluarganya, tapi ia tidak mendapatkan kendaraan dan tidak mampu berjalan kaki, atau ia mendapatkan kendaraan tapi perjalanannya tidak aman karena dikhawatirkan terjadi sesuatu atas dirinya atau hartanya, maka ia pun tidak wajib melaksanakan haji dan umrah karena tidak adanya kemampuan tersebut. Tapi ingat ya, ini per kasus, artinya gini, tahun ini misalnya terjadi peperangan sehingga tidak aman memang melakukan perjalanan ke Saudi, ke Mekah misalnya, ada rudal, ada segala macam, terjadi peperangan gitu kan. Kalau nggak salah itu tuh sempat terjadi dulu di perang Turk tahun 90-an ya. Itu memang rudal-rudal dari Irak lewat dihantamkan ke Saudi, mungkin bahaya bisa kena pesawat misalnya. Anda khawatir, oke Anda tunda tahun itu. Walaupun Anda sudah kena kewajiban karena mampu secara fisik dan harta, boleh Anda tunda tahun depan misalnya, saat aman ya. Kemudian teman-teman sekalian kita masuk materi yang ketiga, yaitu anjuran melaksanakan haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kata beliau, Syekh Abu Bakar rahimahullah, pembuat syariat maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kedua ibadah yang agung ini, yakni haji dan umrah, dan sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, serta menyeru mereka kepadanya dengan berbagai cara. Kami akan memberikan contoh mengenai motivasi yang bermacam-macam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, di antaranya sebagai berikut. Sabda Nabi SAW, Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, thumma jihadun fi sabili, thumma hajjum mabrur. Perbuatan yang paling utama, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mudah memasukkan ke dalam surga, ada 3. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jihad di jalannya, jalan Allah. Dan haji yang mabrur. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 26 dan Muslim nomor 83. Haji masuk setelah jihad di sini. Ya. Kemudian hadis yang lain sebagai motivasinya. Dan memang ini teman-teman sekalian adalah kaidah syar'i ya. Anda kalau ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah apapun, terutama ibadah yang Anda masih malas mengerjakan atau Anda belum pernah kerjakan, baca keutamaannya. Janji Allah di ibadah itu apa? Seperti ini sekarang. Untuk memotivasi kita agar mau mengerjakan haji dan umrah, Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan. Apa yang kita dapatkan sih kalau kita haji dan umrah? Seperti itu. Anda ingin rajin sholat malam, baca keutamanya, bahasa agama, bahasa ceramahnya biasanya fadilah. Anda ingin rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Anda ingin rajin hadir majelis ilmu, Anda baca tentang keutamaan hadir majelis ilmu, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Man hajja hadal baita, walam yarfuth, walam yafsuq, kharaja min dunubi ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah, dan dia tidak, terjemahan sini bersenggama ya, kalau saya bilang lebih peka lagi adalah kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Bahkan suami istri pun kalau sedang berihram dan sudah niat tidak boleh mengucapkan sampai mereka selesai tahallul, apalagi yang bukan pasangan halal ya. Dan tidak pula berbuat kefasikan, kejahatan, kriminal, maka dia keluar atau bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1819 dan Muslim 1350. Ini motivasi yang kedua. Jadi pembersihan dosa. Kalau yang tadi yang pertama adalah amal yang paling afdal. Yang ketiga, beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Al-hajj mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, yang mengikuti syarat, ketentuan-ketentuannya, ikhlas dalam mengerjakannya, maka balasannya surga. Hadis ini juga riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim 1349. Selanjutnya, yang keempat, jadi yang ketiga ini dapat balasan surga ya. Yang pertama amal yang paling afdal, paling besar pahalanya. Yang kedua menjadi pembersihan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Yang ketiga masuk surga. Ya. Yang keempat, sabda Nabi SAW, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al-hajjul mabrur. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang lemah dan wanita adalah haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i nomor 2626 dan lafaz haji dan umrah ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Artinya teman-teman sekalian, dia bisa setara dengan jihad. Nah, terutama bagi wanita. Juga pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, apakah ada jihad buat kami kaum wanita? Karena Nabi SAW adalah haji. Jihad buat
para wanita. Kemudian selanjutnya, ya, ini setara dengan jihad ya, keutamaan yang kelima atau yang keempat ya. Keutamaan yang kelima disebutkan juga dalam hadis kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Pelaksanaan umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya. Ini yang saya katakan tadi hadis tentang motivasi mengulang-ulangi ibadah umrah. Kata Nabi SAW, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1773 dan Syekh Abu Bakar sebutkan ya. Penjelasan tentang haji mabrur ada di footnote nomor 1157 kalau Anda punya bukunya Anda bisa baca di bawah. Beliau mengatakan haji mabrur adalah haji yang bersih dari semua jenis dosa dan penuh dengan perbuatan-perbuatan baik dan berbagai kebaikan. Orang yang meninggalkan haji dan umrah dan memperingatkan agar tidak menyepelekan pelaksanaan kedua ibadah ini, saya bacakan ayat yang tertinggal ya. Sebagaimana anjuran di atas tadi hadis-hadis itu, Allah yang Maha Tinggi juga mengancam orang yang meninggalkan haji dan umrah dan memperingatkan agar tidak menyepelekan pelaksanaan kedua ibadah ini dengan menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw man'un min sultanin jair wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalanginya atau larangan dari penguasa yang zalim, tetapi ia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika dia mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Al-Baihaqi, dan Al-Baihaqi sebutkan di jilid 3 halaman 334. Dan Asy-Syaukani mengatakan hadis ini memang dimakan sebagian ulama, namun beliau menghasankan ya, karena ada beberapa riwayat yang menguatkannya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarnya ke Baitullah, tapi ia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 812 dan ini mauquf ya, sampai ke sahabat. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran yang sudah kita baca dari awal, ini sudah yang ketiga kali kita ulangi ya. Masalah tentang kewajiban haji, sekaligus ada ancaman di akhir ayat ya. Ayat 97 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan dari semesta alam. Artinya Allah akan tidak memenuhi kebutuhannya. Karena Allah tidak butuh, sebagaimana dia tidak menunjukkan kebutuhannya terhadap perintah yang Allah perintahkan. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau upeti dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Hadis ini riwayat Baihaqi di tempat halaman 334. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, hal mendasar sekali yang menunjukkan tentang ancaman bagi orang yang tidak pergi haji sementara dia punya kemampuan. Jadi sekali lagi kaum muslimin, pergilah haji selama ada kesempatan. Di pandemi pun ini subhanallah, kemarin sempat terbuka sekali peluang buat kita, kaum muslimin, untuk umrah. Saya langsung tidak sia-siakan waktu. Kami buka pendaftaran lalu kami umrah. Di tengah-tengah banyak di tengah kaum muslimin ketakutan dengan corona dan segala macam. Kami tunjukkan di sana, ikuti saja protokol kesehatan dan berjalan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah kabulkan. Nikmat sekali. Ya. Jadi nggak perlu dijadikan alasan untuk tidak pergi haji ataupun umrah hanya karena alasan khawatir di sana, ketakutan. Ada yang takut naik pesawat, ada yang takut di sana kena keramaian, ada yang takut meninggal di sana. Subhanallah. Ya. Kalau Anda memang harus meninggal di satu tempat, maka Anda akan meninggal di tempat itu, mau tidak mau. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah akan buat dia punya hajat di situ. Kemudian akan dicabut ruhnya di sana. Dan pasti akan meninggal di tempat itu, mau tidak mau. Di waktu itu juga mau tidak mau. Tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan tidak dimajukan dan juga tidak diterlambatkan. Sesaat pun tidak. Maka Anda pasti akan mati juga. Toh kalau mati di Mekah sama Madinah, apalagi lagi umrah dan haji, luar biasa mulianya itu.
Itu kemuliaan tersendiri lagi. Sebagaimana saya bahasakan tadi, ada hadis yang menjelaskan ya, kalau orang meninggal dalam kondisi dia berihram, maka sangat mulia. Karena dia dikubur dengan ihramnya dan tidak ditutup bagian kepalanya. Semua jenazah ditutup bagian kepalanya. Ya. Kecuali orang ini dan juga orang mati syahid ya. Dua orang ini, orang ihram dan syahidnya tidak ditutup bagian kepalanya. Bahkan dikubur dengan pakaian mereka itu. Dan nanti akan dibangkitkan orang yang haji dan umrah ini dalam kondisi mereka sedang berihram sambil bertalbiyah. Ini keutamaan tersendiri teman-teman sekalian. Baik, ini yang kita bahas pada kesempatan ini, 3 buah materi dari masalah haji dan umrah. Dan kita akan masuk insya Allah materi keempat di pertemuan akan datang nanti, yaitu rukun pertama dari rukun-rukun haji, masalah ihram. Atau kita akan bahas rukun-rukun haji. Ya. Ada beberapa rukun haji yang kita bahas insya Allah. Dimulai daripada ihram itu, berikut ada penjelasan tentang sunnah-sunnah ihram. Ya. Apa yang harus dilakukan pada saat orang berihram, kapan dia berihram, seperti apa jenis kain ihramnya, ada larangan-larangan ihram. Ya. Kemudian kita akan masuk insya Allah ke rukun yang kedua tentang masalah tawaf, mengelilingi Ka'bah, ada syarat-syarat tawaf, sunnah-sunnah tawaf yang akan dibahas insya Allah. Kemudian rukun yang ketiga sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah, ya, syarat-syarat sa'i, sunnah-sunnah sa'i, sunnah-sunnah sa'i, adab-adab sa'i. Kemudian juga kita akan bahas insya Allah materi keempat atau rukun keempat masalah wukuf di Arafah. Ya, akan kita jelaskan nanti kewajiban-kewajiban pada saat wukuf, ya, sunnah-sunnah wukuf, adab-adab pada saat lagi wukuf. Ini penting sekali untuk dibahas ya, karena memang banyak sekali jemaah kita yang melalaikan masalah ini. Ya. Dan insya Allah setelah itu kita akan masuk ke materi ke-8 masalah bagaimana orang yang tertahan ya dengan kalau ada peperangan atau dia sakit tiba-tiba tengah jalan, apa yang harus dia lakukan sementara dia nggak bisa lanjutkan perjalanan, dia sudah berihram. Maka dia sudah niat, ya. Ada syaratnya di situ, ada hukumnya. Kemudian materi ke-9, tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah juga akan kita bahas. Dan materi terakhir adalah tentang tata cara yang 10, haji dan umrah. Walaupun tadi saya sudah kasih secara global ya, tentang masalah bagaimana tata caranya, nanti kita akan tutup bab haji ini dengan itu, ya, materi ke-10 insya Allah. Jadi kita tutup cukupan sampai materi ketiga saja, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang insya Allah. Kemungkinan kita masih butuh sekali atau 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan tema haji ini. Dan insya Allah setelah selesai tema haji ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk nanti ke pasal ke-13. Ini juga masih berlanjut sebenarnya ya, tentang masalah haji, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW di kuburan beliau yang mulia. Ini juga akan masuk dalam bahasan, tapi itu materi atau pasal ke-13.